Assalamualaikum Pak Ustaz. Apa pandangan Pak Ustaz terhadap klip video yang disertakan? Mohon pencerahan dan bimbingan Pak Ustaz. Kandungan klip video itu menyebut, Ustaz singkatkan saja. Habis salat maghrib jangan baca Quran. Tapi lakukanlah 6 rakaat atau 8 rakaat salat sunat taubat atau salat sunat awabin. Niscaya kamu akan dapat ganjaran seolah-olah beribadat 12 tahun. Ada pula riwayat lain mengatakan Allah akan ampun dosa-dosamu walau sebanyak buih di lautan. Atau 80 tahun diampuni dosa-dosamu. Buat salat awabin. Jangan baca Quran. Walaupun Quran kita dapat baca sampai khatam, begitu kata penceramah tersebut. Walau Quran kita baca habis maghrib hingga isyak sampai khatam 30 juz, ia tidak sama dengan kita salat 6 rakaat antara maghrib dan isyak, yang namanya salat sunat awabin, yang ganjarannya jauh lebih besar daripada mengkhatamkan Quran. Kalau tidak baca Al-Quran, surat Al-Mulk, surat Al-Waqi'ah ke, surat Sajadah ke, bacalah habis isyak. Lebih kurang macam itu. Lalu yang bertanya, mohon pencerahan. Pertanyaan ini sebenarnya datang lebih kurang setengah jam sebelum jam 10. Namun Ustaz sempat merujuk. Rupanya hadirin dan hadirat, salat sunat awabin ini sama dengan tobat. Tapi hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, salat sunat awabin itu sebenarnya salat duha yang dilakukan ketika matahari tinggi. Sabda Nabi, salatul awabin, salat awabin ialah salat yang kamu lakukan ketika onta melahirkan anaknya ke atas padang pasir, lalu kaki anak onta yang baru lahir itu menggelitik kepanasan karena panasnya pasir di padang pasir. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Itu hadis sahih. Itu yang namanya salat sunat awabin. Salat sunat antara maghrib dan isyak, ketika itu tidak ada matahari, apalagi mempunyai fadilat seperti itu. Coba dengar baik-baik kata pakar ilmu hadis, Syekh Nasaruddin Albani.
hadis tentang salat antara Maghrib dan Isya. Yang ganjarannya seperti itu adalah dhaifun jiddan. Terlalu lemah. Terlalu lemah. Bila dah terlalu lemah, kalau dhaif itu masih okey lagi. Tapi dhaifun jiddan, terlalu lemah, tak boleh kita jadikan hujah. Apalagi melibatkan ganjaran seperti beribadat 12 tahun, diampuni dosa 80 tahun. Dengan bahasa mudah, tak boleh pakai. Tapi ini tidak bermakna kita tidak boleh salat in between Maghrib to Isya. Salatlah, tak mengapa. Tapi jangan tambah-tambah dengan fadilat tersebut. Apalagi sampai mendakwa lebih afdal daripada membaca Al-Quran walaupun khatam. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa ya tak takut dalam menyampaikan ilmu tanpa memberi sandaran dan menyebut derjatnya hadis? Mengapa menyampaikan dakwah secara sembrono, sesuka hati? Mengapa tak ada takut kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau ada orang yang mengikuti apa yang beliau ceramahkan. Itu sebabnya semua jemaah tahu Uday punya prinsip dalam berdakwah, tak akan mengatakan sesuatu kalau tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah dalam hal-hal agama, apalagi yang berkaitan dengan fadilat. Sebab itu menyangkut perkara gaib. Perkara gaib hanya diketahui oleh Allah. Kalaupun ada juga yang mengetahui selain Allah adalah Rasulnya. Khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau terima wahyu. Gaib terbagi dua. Ada gaib hakiki, bila kiamat akan terjadi. Itu hanya diketahui oleh Allah. Itu gaib hakiki. Gaib yang kedua, gaib idhafi, gaib tambahan. Ini boleh diketahui oleh Rasul, sebab mereka boleh diberitahu oleh Allah melalui wahyu. Baik, itu jawapan yang pertama. Pak Ustaz, tentang sedekah subuh, Pak Ustaz, yang mana benar-benar sahih, sedekah sebelum subuh atau selepas salat subuh? Ini satu lagi. Hadirin dan hadirat, sedekah sangat besar ganjaran dan pahalanya. Sedekah. Itu sebabnya ayat 10 dari surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa orang yang naza' sakaratul maut, ketika ajal tiba, maknanya nyawa mereka akan dicabut, mereka mohon, Ya Rabb, tolong lambatkan mencabut nyawaku, walau sebentar,
supaya aku boleh bersedekah dan beramal saleh. Ayat 10 dari surat Al-Munafiqun. Kata ulama tafsir itu menunjukkan betapa hebatnya ganjaran orang-orang yang bersedekah. Sedekah luas maknanya. Sedekah itu membawa makna yang bermacam-macam. Tapi dari kata asidq, iaitu benar. Membantu orang lain dengan niat yang ikhlas. Sedekah. Membantu orang yang memerlukan. Dan sedekah itu bukan hanya dalam bentuk material, makanan, duit, tapi juga yang bersifat rohani. Termasuk sedekah ilmu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kembali kepada pertanyaan. Betulkah Pak Ustaz, sedekah itu sebaiknya pada waktu pagi? Dan pagi itu maksudnya sebelum subuh atau sesudah subuh? Hadirin dan hadirat, sedekah tidak ada kaitannya dengan pagi. Tak ada. Bersedekahlah bila-bila masa. Siang, malam, pagi, petang, tengah malam, tengah hari. Bersedekahlah. Cuma orang yang mengatakan sedekah pagi itu karena pada waktu pagi dua malaikat berdoa. Hadis sahih. Kata malaikat yang satu, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti Ya Allah, berilah orang yang menafkahkan hartanya gantian. Gantilah orang yang menafkahkan hartanya gantian, yakni balas dengan pahala. Kata malaikat satu lagi, Ya Allah, terhadap orang-orang yang lokek dan bakhil, binasakan harta mereka. Itu semua berlaku pada waktu pagi. Tapi jangan lupa, juga ada hadis yang serupa. Dua malaikat juga berdoa menjelang maghrib. Ya Allah, berilah gantian pahala untuk orang yang menafkahkan, bersedekah, dan binasakanlah harta orang-orang yang bakhil dan lokek. Ini ada hadis lain. Mengapa hanya tengok yang pagi? Apakah itu bermakna tidak ada faedah, kurang afdal bila kita sedekah pada waktu petang? Ada hadisnya. Di sinilah kata para ulama, tidak ada ketetapan. Kononnya sedekah itu hendaklah pada waktu pagi saja. Timbul pertanyaan, sebelum subuh ke sesudah subuh? Tak kira. Sebenarnya tidak jadi syarat itu semuanya. Yang penting bersedekahlah dengan ikhlas. Jika hendak ke masjid, umpamanya bawa duit RM5 ke RM10 masuk tabung untuk salat subuh,
Maghrib pula bawa RM2 ke RM5 untuk masuk pada waktu maghrib. Yes. Hatta untuk salat zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya boleh. Jangan batasi sedekah itu dengan waktu-waktu tertentu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertanyaan berikutnya. Pak Ustaz, di dalam ayat terakhir surat Al-Baqarah, kita mohon, Ya Allah, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhta'na. Itu maknanya. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami terhadap sesuatu yang kami terlupa melakukannya dan kami tersalah. Pertanyaannya, Pak Ustaz, jika terlintas dalam hati kita perkara buruk, seperti buruk sangka terhadap seseorang, dengki, hasad, kepada makhluk-makhluk Allah, kepada manusia lain, hasad, dengki. Apakah dengan doa tadi, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhta'na, apakah terhapus semua dosa-dosa lintasan hati yang buruk-buruk itu terhadap orang lain dengan doa itu, Pak Ustaz? Okey, sebelum Ustaz jawab, Ustaz ingin jelaskan dulu sabda Nabi yang artinya segala goresan di hatimu dimaafkan oleh Allah selagi ia tidak diucap dan tidak diperbuat. Ada niat ingin mencuri dalam hati, lalu kita tidak jadi mencuri. Tak, itu maksudnya segala apa yang tergores di dalam hatimu tidak jadi ukuran sebagai dosa sehingga kamu perbuat. Demikian pengasih penyayangnya Allah. Demikian hebatnya agama Islam. Di mana hebatnya, Pak Ustaz? Bila kita ingin berbuat baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, bila kamu ada niat untuk buat baik, belum lagi kamu buat, kamu dah dapat pahala 1. Bila niat baik dalam hatimu itu dapat kamu laksanakan, kamu dapat ganjaran 10 ganda. Ustaz berniat tadi malam akan buat kuliah online jam 10. Taruhlah jam 10 tak dapat Ustaz laksanakan karena Ustaz tak sihat. Karena ada keperluan yang sangat penting untuk Ustaz lakukan.
Umpamanya cucu sakit. Umpama. Ustaz perlu bawa ke hospital atau ke klinik. Tapi Ustaz dah niat tadi malam. Tapi tak dapat dilaksanakan atas sebab-sebab tertentu. Ustaz dah dapat pahala. Bila Ustaz laksanakan apa yang Ustaz niat, nah, Ustaz dapat 10 ganda ganjarannya. Tapi, kata Nabi, bila kamu niat untuk buat perkara yang tak elok, seperti mencuri, dan lain-lain, kamu tidak diberi dosa kalau sekedar niat. Walaupun niat itu tak elok. Tapi bila niat tak elok itu kamu laksanakan, kamu dapat dosa hanya satu. Satu, niat jahat yang kamu laksanakan, dosanya satu. Allahu Akbar. Hebatnya agama Islam. Betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Cuma kita saja sebagai hambanya tak tahu diri. Leka senantiasa. Lebih suka buat perkara-perkara yang tak senonoh. Jadi berbalik kepada pertanyaan. Oleh sebab itu, bila ada niat yang tidak elok kepada seseorang, belum lagi dibuat dosa. Kecuali bila kita dah ucap apa yang kita niatkan, baru dosa. Itu pun satu. Dengan kata lain, karena dosa yang kita lakukan itu, bila kita lakukan kepada orang lain, doa tadi tidak terhapus. Tidak dapat menghapuskan dosa kita kepada orang lain. Sebab itu bukan dosanya kita kepada Allah. Karena sangat marah kita ada niat nak mengatakan perkara-perkara yang dapat menyakitkan hati ibu bapa kita. Sudah ada niat. Karena mak dan ayah macam itu, aku nak cakap pada mak. Biar mak sampai tersinggung, tak kisah. Baru niat, belum diberi dosa. Sebab itu niat yang tak baik. Bila kita cakapkan juga kepada ibu bapa apa yang kita niatkan, dapat dosa. Dan dosa itu Allah tak akan ampun. Kecuali kita minta ampun dan minta maaf kepada ibu bapa. Sebab itu bukan dosa kita kepada Allah. Ustaz pernah sebut, bila dosa itu kepada Allah, syaratnya ada 3. Minum arak umpamanya, berjudi. Pertama, tinggalkan arak, tinggalkan judi. Mendedahkan aurat. Mula tutup aurat. Jangan dedah lagi. Itu dosa kepada Allah. Yang kedua, menyesal. Dulu terlalu ikut hawa nafsu. Minum arak, berjudi, dedah aurat. Yang ketiga, azam. Bercita-cita kuat untuk tidak ulang lagi pada masa hadapan. Okey. Itu dosa kepada Allah. Tapi bila dosa kepada sama manusia, termasuk pada ibu bapa, adik, kakak, cousin, sepupu, uncle, auntie, jiran tetangga, ada tambahan satu lagi selain yang 3 tadi, iaitu minta maaf kepada orang yang kita singgungkan perasaannya. Yang kita curi barangnya, kembalikan barangnya. Kalau tak dapat kembalikan, minta maaf. Itu syaratnya.
Sekali lagi, tidak cukup doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ustaz kira itu yang dapat Ustaz jawab. Mudah-mudahan berguna. Pak Ustaz. Adakah salat sunat sebelum subuh itu boleh diqada? Karena tak sempat kerjakan disebabkan ketiduran. Bagus pertanyaannya. Hadirin dan hadirat semua kita tahu fadilat salat sunat 2 rakaat sebelum subuh yang kita panggil qabliyah subuh. Dia termasuk rawatib. 2 rakaat sebelum subuh, iaitu sunat itu, kata Nabi, lebih baik daripada apa yang terdapat di antara langit dan bumi. Begitu besar ganjarannya. Oleh sebab itu, bila kita sampai ke masjid, imam dah mula takbiratul ihram, kita belum buat. Kita jangan buat salat sunat qabliyah subuh. Sebab Nabi melarang, bila dah qamat, jangan kamu buat salat sunat lagi. Ustaz ada jelaskan perkara ini di dalam buku Himpunan Salat Sunat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu salah satu waktu yang haram kita salat sunat adalah ketika Bilal sedang qamat. Itu sebabnya orang yang sedang salat bila qamat, hendaklah dia percepatkan. Buat yang wajib saja. Baca surat Al-Fatihah saja. Jangan baca ayat. Sempurnakan salat. Jangan bila qamat kita batalkan salat. Jangan. Teruskan. Itu pendapat yang lebih kuat. Nah, sampai masjid, imam sudah takbir atau akan takbir. Kita masuk, langsung ikut imam sebagai makmum. Dengan ikut imam, karena kita belum duduk, automatically kita dapat salat sunat tahiyatul masjid. Sebab salat tahiyatul masjid boleh menumpang. Tetapi kita tidak dapat fadilat salat sunat sebelum subuh 2 rakaat. Itu kan yang Ustaz ceritakan 2 hari yang lalu. Itu sebabnya Nabi melihat ada seorang sahabat yang salat subuh 4 rakaat. Nabi tanya, mengapa buat 4 rakaat? Beliau jawab, ketika masuk tadi, Tuan sudah takbiratul ihram. Langsung saya masuk. Cuma karena ingin mendapat fadilat salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, lalu saya qada setelah saya salam. Saya tambah 2 lagi. Oh, begitu, kata Nabi. Dan Nabi tidak larang. Ini maknanya hukumnya boleh. Qada qabliyah subuh. Setelah subuh. Cuma Imam Asy-Syafi'i punya pandangan, better, lebih baik, buatlah qada qabliyah subuh itu waktu duha. Ustaz pernah pergi ke Bangi untuk beri ceramah kuliah subuh. Karena agak terlambat, Ustaz langsung ikut imam salat subuh. Selesai salat subuh, Ustaz naik lagi buat salat sunat 2 rakaat. Qada qabliyah subuh.
Kemudian dalam kuliah subuh itu, Ustaz nyatakan, barangkali ada jemaah yang heran, mengapa Pak Ustaz sudah buat salat subuh, buat lagi 2 rakaat? Bukankah itu waktu haram? Nah, Ustaz jelaskan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Cuma bila kita bimbang, tak mengapa. Balik rumah nanti, kita qada qabliyah subuh. Supaya tidak ada timbul tanda tanya. Tapi karena Ustaz ada kuliah subuh, Ustaz berpeluang untuk menjelaskannya. Itu adalah lebih baik. Wallahu a'lam. Adapun pertanyaan, bagaimana kita tak dapat buat kuliah subuh, tidak dapat buat qabliyah subuh karena ketiduran. Nah, ini ada jawaban tersendiri. Apa dia, Pak Ustaz? Pada suatu hari Rasulullah balik dari peperangan, haluan balik. Beliau merasa keletihan karena waktu itu malam, lalu tidur. Berdekatan dengannya Bilal bin Rabah, tukang azan Nabi. Nabi sampai berpesan, Bilal, kalau aku terlelap, tertidur, tolong bangunkan aku ya, untuk salat subuh. Hadirin dan hadirat, memang betul Rasul terlelap sampai terbit matahari. Maksudnya waktu subuh dah habis, dah syuruk matahari. Malah Nabi SAW yang kejutkan Bilal. Bukan Bilal yang kejutkan Nabi. Nabi kejutkan Bilal. Bilal, qum, bangun. Matahari sudah terbit. Apa kata Nabi? Bersihkan badan. Ambil uduk. Setelah ambil uduk, Rasul SAW suruh Bilal azan di padang pasir. Bukan taman, bukan perkampungan, di padang pasir. Suruh azan. Kita baru sebut beberapa hari yang lalu fadilat azan. Semua makhluk akan jadi saksi di akhirat nanti. Setelah selesai azan, Nabi buat qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Nabi tertidur. Ini tidak menjawab pertanyaan, bagaimana kalau tertidur, Pak Ustaz? Udah azan, buat qabliyah subuh. Dah selesai qabliyah subuh, baru salat subuh. Ini memberi isyarat apabila kita tertidur. Umpamanya contoh bangun jam 8 pagi karena terlalu letih atau sakit. No problem. Sebab kita tertidur bukan sengaja. Kita tak dosa. Apalagi Nabi bersabda, salat bagi orang yang terlupa ketika dia ingat. Salat bagi orang yang tertidur ketika dia sudah bangun. Itulah waktu salat subuh baru terbangun. Walaupun jam 8, walaupun jam 9. Itulah waktunya. Cuma kata ulama fiqh, niat boleh qada, sebab definisi qada salat di luar waktunya yang semestinya, dan juga boleh dengan niat tunai. Karena waktu salat orang yang tertidur ketika dia bangun, tunailah. Dua-dua boleh.
Inilah jawapan untuk orang yang apabila tidak dapat buat qabliyah subuh karena ketiduran. Buat. Jangan ikut cara nenek moyang dulu. Seingat Ustaz, waktu kecil-kecil dulu, ibu bapa, terutama ibu, Allah yarhamuha, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Begitu juga wanita-wanita lain. Bila bangun pagi sudah terbit matahari, mereka delay subuh itu untuk dikada after zuhur. Ini salah. Walaupun itu amalan orang tua-tua dulu. Itu bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allahu akbar. Sudah 40 minit. Ini yang terakhir. Pak Ustaz, apakah ada ilmu laduni? Minta Pak Ustaz komen sedikit. Apakah ini termasuk ilmu hitam atau bagaimana? Dan saya lihat ini banyak terjadi di Indonesia. Lalu beliau bawa satu video yang menyebut tentang ilmu laduni. Di antaranya, bila kita amalkan amal-amal tertentu, orang tidak dapat menyerang kita. Orang tidak dapat memukul kita. Begitu dia akan pukul, dia akan kaku. Tak sampai tangannya ke kita. Ustaz tidak tahu ilmu ini. Apa amalannya? Tak disebut. Cuma dia punya kelebihan itu orang tidak boleh sentuh kita. Kalau ada orang yang memukul kita, tangannya tak akan sampai. Dia akan kaku. Dan orang tersebut menamakan ini adalah ilmu laduni. Hadirin dan hadirat, apa makna ilmu laduni? Ilmu laduni adalah ilmu yang langsung datang dari Allah, tanpa perantaraan mana-mana guru. Min ladunka, maknanya kan dari sisi engkau ya Allah. Sebagaimana doa Asiyah binti Mazahim, isteri Fir'aun. Rabbana atina min ladunka rahmah. Bagaimana doa Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Sebagaimana permintaan isteri Fir'aun. Ya Allah, berilah aku dari sisimu rahmat, yakni syurga. Disebut sisimu dulu, min ladunka. Jadi ilmu laduni iaitu ilmu langsung daripada Allah, bukan melalui Rasul. Hadirin dan hadirat, para ulama berbeza pendapat tentang adanya ilmu laduni. Ada yang mengatakan tidak ada ilmu laduni. Ada yang mengatakan ada.
Bagi ustaz punya pandangan, ilmu laduni itu ada, tapi ingat, tetapi khas untuk para rasul saja. Khas untuk para nabi saja. Sebab rasul dan nabi adalah manusia juga, tapi mereka dapat wahyu daripada Allah. Itu pun melalui malaikat Jibril. Hadirin dan hadirat, kata salafus saleh, al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu hendaklah didatangi, dia tidak datang sendiri. Seperti ibu-ibu dan bapa sekalian serta para pemirsa, buka laptop, buka televisyen, buka handphone untuk mendapatkan ilmu. Tafsir surat Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maknanya ilmu itu hendaklah didatangi. Maknanya diusahakan mencarinya. Wala yu'ta. Dia bukan datang sendiri. Mesti ada usaha. Buka buku, baca, dengar, bagi yang tak ada buku. Malah ada lagi yang bawa buku catatan, tulis apa yang penting. Tulis dalam komen. Terima kasih terhadap doanya. Mudah-mudahan Ustaz sihat selalu. Sehingga ada yang komen, bagus tu ilmu laduni macam itu Pak Ustaz, untuk ahli sukan boxing dan gusti, wrestling. Bila lawan tak tumbuk, gunakan ilmu itu supaya kaku. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya bagi ustaz, ilmu-ilmu seperti itu dan ilmu kebal, semuanya itu adalah ilmu-ilmu yang kita panggil dengan black magic. Bukan daripada Allah. Kita kena ingat, ilmu adalah milik Allah. Itu sebabnya kata guru Imam Asy-Syafi'i yang bernama Waqi', Syekh Waqi', guru Imam Asy-Syafi'i, kata Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila Waqi', aku pernah mengadu kepada guruku yang bernama Waqi', su'a hifzi, susah menghafal, tidak kuat ingatan, su'a hifzi, hafazanku tidak kuat. Aku mengadu kepada guruku Waqi'. Fa'arsyadani antarkil ma'asi. Lalu guruku Waqi' menasihati aku agar aku jauhi dari maksiat. Li'annal ilma nur, karena ilmu itu adalah nur. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan cahaya Allah, yaitu ilmu, Allah tidak akan bagi kepada orang yang banyak buat maksiat. Cantik nasihatnya Waqi' kepada Imam Asy-Syafi'i. Itu sebabnya Syafi'i mula hafal Al-Quran umur 10 tahun. Hafal kitab hadis Al-Muwatta umur 12 tahun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah.
Jadi ilmu itu hendaklah didatangi, maknanya diusahakan. Dia tidak datang sendiri. Cuma ada satu amalan para sahabat. Ini kata-kata sahabat ya. Kalau ingin mendapat ilmu daripada Allah, Allah bagi kita ilham yang baik-baik, ada caranya. Ini bukan kata-kata Nabi ya, kata-kata sahabat Nabi. Bagus juga kita ambil kira. Coba dengar baik-baik. Siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, niscaya akan Allah beritahu dia apa yang dia belum tahu. Allahu Akbar. Ustaz cukup terkesan dengan kata-kata para sahabat salafus saleh. Ustaz ulang sekali lagi. Siapa yang mengamalkan apa yang dia sudah tahu, niscaya akan Allah beritahu dia apa yang dia belum tahu. Dulu, 5 tahun, 7 tahun yang lalu, Ustaz selalu sebut perkara ini sebelum PKP. Sebelum PKP dulu, kadang-kadang program Ustaz, ada 3-4 tempat yang Ustaz mesti pergi. Dari sini, sini, dari sini, sini, dari sini, sini. Kadang-kadang Ustaz tak tahu apa yang Ustaz nak ceramahkan kepada ceramah berikutnya. Tak tahu nak cakap apa. Tapi Alhamdulillah, karena kita mengamalkan apa yang kita sudah tahu. Bila dah mula ceramah, datang saja sendiri. Datang sendiri idea untuk kita cakapkan. Kita bukan baca buku. Kita cakap tentang topik tertentu. Apa yang sebelum ini tak ingat, jadi ingat. Berkat kita amalkan apa yang kita sudah tahu. Sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu, banyak sungguh sudah yang kita tahu. Tafsir Quran, hadis Nabi, akidah, fiqh dan lain-lain. Apa yang kita dengar, kita buat. InsyaAllah kita akan dapat ilmu daripada Allah Azza wa Jalla. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sama ada topik tentang tafsir ayat kelima Al-Fatihah atau menjawab soalan-soalan dari para jamaah tadi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambah-tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan amal-amal yang diterima. Ya Allah, sungguh banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat kami timba pada pagi ini, berasaskan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, dan amalan para sahabat. Oleh sebab itu, doronglah kami, Ya Allah, senantiasa untuk tidak bosan-bosannya menambah ilmu yang bermanfaat, khasnya ilmu yang berteraskan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Supaya dengan demikian amal-amal kami Engkau terima dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkanlah Ya Allah penyakit mereka. Sebab tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit, karena yang dapat menyembuhkan penyakit hanya Engkau, Allah Asy-Syafi. Ya Allah, ada di antara kami orang-orang yang hidupnya miskin, kurang rezeki, ditambah pula harga makanan semakin meningkat. Murahkanlah rezeki kami, Ya Allah. Sebab tidak ada yang dapat memberi kami rezeki kecuali Engkau, Ar-Razzaq. Ya Allah, barangkali ada di antara kami
orang-orang yang jiwanya tidak tenang, tidak tenteram, karena banyak memikirkan perkara-perkara sehingga menyusahkan mereka. Ya Allah, berilah kami, khasnya saudara-saudara kami yang mengalami nasib demikian, lapangkanlah dada mereka. Jadikanlah mereka orang yang reda terhadap ketentuan-Mu. Jadikanlah mereka orang-orang yang senantiasa berbaik sangka kepadamu. Sebab Engkau akan memperlakukan manusia sesuai dengan sangkaan mereka terhadap-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.